Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Semua, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
permai. Pujilah Allah dalam tempat tertinggi. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat tak tepi. Allah menjelma manusia yang sejati. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah atas talian kita pada minggu ini. Kita akan menyambut perayaan Christmas hanya beberapa hari saja lagi. Adakah jemaat sekalian merasa teruja atau tidak sabar menantikan Christmas? Anda, jemaat sekalian, boleh klik like, berikan cinta kasih Anda, ataupun tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah ini, agar kami dapat mengetahui apakah respon Anda. Tentu sekali, Christmas pada tahun ini kita sangat merasa kelainannya. Namun begitu, kita harus bersyukur, dan bagi saya sendiri ini adalah peluang kita untuk masuk ke sebuah perubahan dari kebiasaan. Dan mungkin peluang seperti ini tidak mungkin kita pernah alami selepas ini. Dan jika kita mengalaminya kembali di masa akan datang, tentu Allah kita yang hidup akan merencanakan yang terbaik dan lebih luar biasa daripada tahun ini. Jadi pada perayaan Christmas tahun ini, dalam situasi begini, apakah yang sebenarnya dapat kita lakukan? Ingat, rencana Tuhan adalah rencana yang indah pada waktunya. Tara! Sebab kenapa saya berada di sini? Ini merupakan aplikasi Zoom. Dan untuk perayaan menjelang Christmas,
Zone BM akan bersiaran secara langsung melalui aplikasi Zoom, yaitu bagi Zone Bahasa Malaysia, kita akan bersiaran pada 23 Desember 2020 pada pukul 7.30 malam. Anda boleh menyambutnya di rumah masing-masing bersama keluarga. ID atau password akan dikongsikan kepada jemaat melalui WhatsApp, atau jemaat sekalian boleh menghubungi pasukan pastoral gereja atau pemimpin sel yang Anda kenali untuk mendapatkan password dan ID tersebut. Dan paling istimewa saudara-saudari sekalian, pada malam perayaan menjelang Christmas ini kita akan ada Christmas candle, di mana kita akan bernyanyi bersama sambil memegang lilin yang telah dinyalakan. Kita lihat video ini. Bintang gelap bercahaya malam ini, Yesusku lahirlah. Oh ya, pada malam tersebut juga, jika Anda ingin mengikuti siaran langsung melalui Zoom ini, pastikan Anda menggunakan nama sebenar Anda, on video kamera Anda, untuk memudahkan pasukan pengendali mengadmit Anda masuk ke dalam Zoom. Tetapi jika Anda tidak dapat mengikuti siaran langsung melalui Zoom karena mungkin memori telepon Anda sudah penuh dan tidak dapat mendownload aplikasi ini lagi, jangan risau, karena siaran langsung Zoom ini juga akan disiar langsungkan lagi ke dalam Facebook dan YouTube gereja. Hanya layari Facebook gereja CHS at 1850 atau ke YouTube gereja The Church of Holy Savior pada hari tersebut. Hai, kembali lagi bersama saya untuk perayaan Christmas. Selamat. Tunggu sekejap. Barulah. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Untuk perayaan Christmas tahun ini, semestinya pada 25 Desember 2020, kita akan mengadakan ibadah atas talian. Bagi Zon Bahasa Malaysia gereja kita akan bersiaran menerusi Facebook dan YouTube gereja pada 10.30 pagi. Dan istimewa pada hari tersebut, kita akan bersama dengan Archbishop Melter Jikitais dalam mengungsikan message Christmas kepada kita semua. Seterusnya adalah ibadah kesyukuran, juga atas talian pada 27 Desember 2020, juga pada jam 10.30 pagi, juga melalui Facebook dan YouTube gereja. Ibadah ini adalah ibadah yang terakhir bagi tahun 2020. Untuk ibadah perayaan Christmas ini dan ibadah kesyukuran ini, kita akan mengadakan perayaan perjamuan suci. Oleh itu sila sediakan keperluan atau elemen perjamuan suci Anda sebelum ibadah bermula. Sekali lagi, pautan atau link akan dikongsikan menerusi WhatsApp group, atau Anda boleh terus melayari laman Facebook dan YouTube gereja pada waktu ibadah yang telah ditetapkan. Jangan lupa guys. Sebelum terlambat, ada satu kabar gembira lagi. Pusat Sumber Gereja masih lagi mengadakan jualan Christmas sehingga 20 Desember. Saya dengar-dengar ramai saudara dan saudari jemaat Tuhan di luar sana ingin mengadakan pertukaran hadiah dan masih mencari-cari di mana perlu dapatkan hadiah yang sesuai. Sini mari-mari, yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan.
Banyak item tambahan yang baru saja sampai dan sangat sesuai untuk Anda jadikan hadiah Christmas. Untuk mendapatkan atau mengetahui harga bagi item-item ini, dan yang paling syok adalah Anda datang dan melihat sendiri item yang menarik mata memandang ini. Anda boleh datang berkunjung pada masa yang telah ditetapkan. Di samping itu, Anda juga boleh sambil-sambil melepaskan kerinduan karena lama tidak datang melawat kawasan gereja. Perhatikan sekali lagi masa yang telah ditetapkan. Pengumuman terakhir adalah mesyuarat PCC untuk kali terakhir bagi tahun 2020 akan diadakan pada 27 Desember jam 5 petang di bilik konferensi gereja. Sila ambil perhatian kepada semua ahli PCC gereja untuk datang pada mesyuarat PCC ini. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Mari kita teruskan ibadah dengan doa syafaat dan pengisytiharan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu membawa bahan-bahan doa kami yang akan kami utarakan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawab setiap doa dan seruan kami anak-anak-Mu. Di mana pada saat ini Tuhan, kami mau membawa ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu untuk persiapan menjelang Krismas atas talian, agar Tuhan campur tangan dan semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan persiapan ibadah Krismas dan ibadah kesyukuran juga atas talian, agar Allah memberikan kekuatan dan hikmat bagi semua yang terlibat dalam penyediaan rekaman. Bahkan padri yang akan menyampaikan pesan Natal dan keseluruhan persediaan yang sedang giat dijalankan. Walaupun Krismas tahun ini tidak dirayakan seperti tahun-tahun yang lampau, tetapi perbuatan tangan Tuhan tidak pernah menggagalkan. Karena kita masih diberi waktu untuk menyambut Natal di rumah masing-masing bersama keluarga. Berdoa untuk tahun mendatang, agar melalui rencana Tuhan, apa yang berlaku sekarang cepat berlalu, dan jemaat dapat berkumpul kembali beribadah bersama dalam gereja sebagai keluarga dalam Kristus. Berdoa untuk semua masyarakat agar terus mengamalkan norma baru dimanapun berada, menjaga keselamatan dan kebersihan diri. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pertama diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Ia, berkata, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ianya dari hadapanku, "Hai kamu orang-orang terkutuk, ianya ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar di dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi. Minggu ini ialah minggu terakhir untuk musim Adventus. Ini minggu yang keempat. Minggu depan kita akan rayakan perayaan Christmas sudah. Dan 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, tahun 2020 sudah akan berakhir. Tapi sebelum tahun ini berakhir, mari kita mengenal musim Adventus ini atau minggu keempat ini. Kita akan mengenal lebih lagi berkaitan dengan kasih Adventus. Seperti yang kita sudah tahu, Adventus itu ialah appearing of Jesus, kemunculan Tuhan Yesus lah, kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Adventus yang pertama itu
ya bila Yesus dilahirkan, minggu depan kita akan rayakan ini, satu perayaan yang sangat penting. Sebab dengan kelahiran Tuhan Yesus, Adventus yang pertama ini, kita memperoleh kasih dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Inilah ialah demonstrasi kasih yang terbesar oleh Tuhan Allah Dia sendiri, dengan mengutus anaknya sendiri ke dunia ini untuk mengasihi, untuk memberi kita satu harapan, untuk memberi kita keselamatan hidup yang kekal ini. Inilah ialah satu demonstrasi yang terbesar. Jadi Yesus dilahirkan lebih kurang 2000 yang tahun dahulu, 2000 tahun yang dulu. Wah, ini memang memang sudah lama lah. Kadang-kadang saya tidak tahu adakah kita akan terfikir ataupun tertanya-tanya, wah 2000 tahun sudah, masih belum jumpa lagi, masih belum datang lagi Yesus ini. Bila mau datang? Sebenarnya saya tidak tahu bila Yesus akan datang. Dialah siapa yang akan tahu bila Yesus akan datang. Kalau kita ada dengar khotbah-khotbah yang lain, mungkin kamu akan terdengar Yesus akan datang lagi. Disebabkan apa? Sebabkan perkara-perkara yang telah terjadi dalam kebelakangan ini. Wah, inilah tanda-tanda Yesus akan datang kembali. Sudah, masanya sudah dekat. Nah, saya memang tidak tahu adakah ini memang sudah sangat-sangat dekat atau tidaklah. Itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi biarlah Tuhan Allah yang pastikan bila Yesus datang. Bagi saya lah, saya tidak perlu selalu terfokus terlalu banyak untuk mengkaji bila Yesus datang. Saya katakan masa tepat pada tahun inilah, bulan inilah, hari inilah. Itu kalau kita mengenal, dan tidak akan kita mengenal sebab hanya Tuhan Allah yang akan tahu saja. Kalau kita selalu fokus dalam bahagian ini, kita akan terlupa mengapa Yesus datang ke dunia di sini. Kita jangan lupa kisah Adventus yang pertama ini ialah satu demonstrasi kasih oleh Tuhan kepada kita, dan sesiapa yang percaya Dia. Bukankah Yohanes pasal 3:16 ini, Tuhan mengasihi dunia sehingga apa? Mutuskan anaknya ke dalam dunia supaya apa? Supaya sesiapa yang percaya akan Dia akan diselamatkan, akan memperoleh kehidupan kekal dan tidak akan binasa. Itulah kasih Allah. Adventus yang pertama ini yang datang kepada kita untuk memperoleh satu harapan dalam hidup, memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang kita mesti ingat. Dan musim ini sekarang kita menanti Adventus yang kedua. Selalu kita khotbahkan ini, kita menanti musim yang kedua ini, Adventus yang kedua ini, Yesus datang kembali. Kalau Yesus datang kembali, memang satu perkara yang akan menunjukkan dua perkara lah, kurang-kurang yang akan menunjukkan dua perkara. Yang pertama, dia akan menunjukkan apa? Bahwa Yesus menepati janjinya. Yesus katakan Dia akan kembali. Jadi Tuhan Allah akan menggenap apa yang Dia telah janjikan. Jadi itu perkara yang pertama, kita mengenal bahwa Tuhan itu serius. Tuhan memang Tuhan Allah kita memang serius dengan janji-janji yang Dia telah katakan ini. Tiap sembarangan Dia akan kata janji ini, tapi pada akhirnya hanya tepat janji tidak tepati. Janji yang Tuhan Yesus katakan ini akan ditunaikan, akan realisasikan pada suatu hari. Kalau bila Adventus musim yang kedua ini, Adventus yang kedua ini
Yesus datang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita menanti kedatangan Tuhan Yesus lah. Tapi kita harus ingat, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini bukan hanya saja mengenap apa yang Dia janjikan. Tapi kau harus ingat yang kedua ini ialah Dia juga akan membawa penghakiman. Bila Yesus datang kembali, penghakiman akan terjadi. Sebab bukankah dalam Matius yang kita bacakan, petikan yang kita bacakan tadi itu, Yesus memberi satu gambaran. Pada akhirnya apa yang akan terjadi? Bila Yesus datang kembali, apa yang terjadi? Di sini katakan, Matius 25 ayat 32 di sini katakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi ini ialah satu gambaran penghakiman, di mana domba akan dipisah ke sebelah kanan dan kambing akan dipisah di sebelah kiri. Bagi mereka domba itu memang mereka yang diselamatkanlah. Okey. Jadi bagaimana kita mengenal domba ini telah diselamatkan? Dalam petikan ini dia memberi satu gambaran atau pengajaran bahwa satu sebabnya mengapa kambing di sebelah kanan, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, ialah dengan berdasarkan tindakan sama ada seseorang mengasihi orang lain atau tidak. Kalau kita ada tindakan mengasihi orang lain, petikan ini katakan dia akan menjadi domba. Nah, di sini kita harus faham dan secara telitilah, jangan kita salah faham. Kalau kita tidak mengenal dengan mendalam, seakan-akan petikan ini katakan tindakan mengasihi orang lain akan diselamatkan. Kalau dia ada tindakan, dia tidak akan diselamatkan. Jadi adakah keselamatan kami diperolehi daripada tindakan? Adakah tindakan yang menjadi sebab utama mengapa seseorang diselamatkan? Seakan-akan memberi pengajaran seperti inilah. Tapi kita mengenal dalam ajaran Tuhan Yesus, ajaran perjanjian baru ini, keselamatan itu datang hanya daripada Yesus sahaja. Bukan tindakan. Yohanes 3:16 katakan, Tuhan mengasihi dunia, Dia mengutuskan anaknya bagi sesiapa yang percaya kepada Yesus, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Hanya percaya dalam Tuhan Yesus. Jadi keselamatan ini hanya datang dari Tuhan Yesus, hanya datang daripada karunia Yesus, sola gratia, hanya dengan karunia dari Tuhan sahaja seseorang diselamatkan. Jadi tindakan tidak akan menghasilkan keselamatan. Jangan kita fikirkan, saya buat amal ini, jangan saya buat lebih banyak amal, jadi saya akan diselamatkan. Tidak, itu bukan ajaran kami. Itu mungkin ajaran orang lain, tapi bukan ajaran dalam firman Tuhan. Keselamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus. Tapi di sini juga memberi satu kita ajaran. Jadi, mengapa kita perlukan tindakan ini?
Kalau tindakan dia menghasilkan kehidupan kekal, mengapa? Jadi apa gunanya ada tindakan? Apa gunanya kita tunjukkan kasih? Apa gunanya kita kerja semua ini? Dalam ajaran Tuhan Yesus di sini juga sangat jelas bahwa keselamatan ini akan menghasilkan tindakan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Sebaliknya tindakan menghasilkan keselamatan itu ajaran orang lain. Tapi ajaran kami ialah keselamatan ini seharusnya atau semestinya menghasilkan tindakan. Sebab keselamatan yang kita peroleh ini akan menghasilkan tindakan yang sewajarnya. Itulah yang dimasukkan petikan ini. Jadi kalau kita ada tindakan, kita harus ingat, adapun kamu harus tanya. Kalau hidup kami tidak ada tindakan, dalam kehidupan kerohanian kami tidak ada tindakan ini, kamu harus tanya, adakah saya ada keselamatan? Adakah saya ada keselamatan yang kekal ini, yang Tuhan Yesus katakan ini? Sebab dalam ajaran Tuhan Yesus ini, keselamatan kekal ini akan menghasilkan tindakan. Jadi satu perkara yang kita harus fikirkan, adakah keselamatan kita menghasilkan? Sebab pada akhirnya kita akan dihakimi berdasarkan tindakan kita. Kalau tindakan kita, kalau kami langsung ada tindakan ini, ia juga akan memberi satu maksud bahwa mungkin dia ada keselamatan dalam hidup. Bukankah ada satu pepatah yang katakan, kalau tidak ada api, mana ada asap, betulkah? Mana ada asap kalau dia tidak ada api? Pasti ada api, baru ada asap. Itu ya pepatah yang lain lah. Apa yang saya ingin katakan, mesti ada keselamatan, baru kita dapatkan. Pasti akan ada tindakan seperti itu. Api, kalau kamu ada api, pasti akan asap juga. Sama seperti dengan tindakan, sama seperti dengan keselamatan kita. Kalau kita katakan kita memperoleh keselamatan, kita ada tindakan. Jadi petikan ini mengingatkan kita bahwa setiap kita akan dihakimi berdasarkan tindakan kita. Hanya kalau kita ada tindakan, bermaksud Yesus katakan dalam perumpamaan, bagaimana kita melihat satu pokok itu ialah pokok yang bagus. Kalau kamu selalu tanam, kalau kamu di rumahmu, di siring-siring rumah, siring-siring tepi jalan, kamu tanam pokok mango kah, avocado kah, kamu tanam pokok buah lah. Bagaimana? Ya, kamu tentukan pokok ini ialah pokok yang bagus. Bila dia berbuah, kamu katakan, wah pokok ini bagus. Betul tak? Kalau dia berbuah 100, wah pokok ini tahun ini sangat baik. Tahunnya seterusnya kalau dia berbuah 200, 300 biji mangga ini, kamu kata, wah pokok ini sangat bagus. Mengapa? Sebab ada buah. Kalau 10 tahun sudah kamu tanam pokok mangga ini, tidak ada satu biji pun, ada satu biji mangga pun. Akankah kamu katakan pokok mangga saya ini pokok yang bagus? Takkan kan? Apa yang akan terjadi? Kamu mungkin akan tebang pokok ini. Sebab apa? Sebab tidak ada buah. Sama seperti dengan kehidupan kerohanian kita. Ada keselamatan kami menghasilkan buah. Sebab buah ini, tindakan ini, pada akhirnya akan dihakimi.
kasih ialah satu tindakan. Kasih bukan hanya satu cakap-cakap saja, buah-buah saja. Kasih ialah satu tindakan. Satu tindakan yang akan mengkorbankan sesuatu. Yesus memberi satu perumpamaan. Lukas pasal yang ke-10 ini berkaitan dengan orang Samaria dengan satu orang Israel. Kemungkinan besar ialah orang Israel lah. Okay. Kamu harus ingat orang Samaria dan orang Israel ini, dia bersemuka ini. Mereka tidak boleh melihat ataupun bersama, sebab mereka melihat antara satu sama lain seperti satu musuh. Tapi dalam perumpamaan ini, bagaimana kita tunjukkan kasih. Sebenarnya Yesus nak ceritakan apa itu kasih lah. Apa itu kasih. Jadi Yesus ceritakan perumpamaan ini. Orang Samaria yang menolong musuhnya. Itulah kasih. Dan kasih ini bukan hanya menolong saja, ada tindakan. Bukan hanya cerita saja, bukan hanya katakan saja, ada tindakan. Tindakan orang Samaria ini apa? Dia membalut semua lukanya. Dia menolong orang ini. Dia membawa orang ini, orang Israel ini balik ke rumah tumpangan ini. Bilik tidur dan bayar. Semua ini adalah tindakan. Bukan kata-kata saja, bukan janji-janji kosong. Tapi satu tindakan. Jadi kalau kita katakan kasih akan mengorbankan masa dan uang. Saya ada seorang kawan di Semenanjung sekarang. Dulu dia ialah agen insurance Pak. Jadi dia seorang yang sangat berjaya. Yang statusnya memang sangat berjaya. Dia memperoleh hadiah, ganjaran sebab kerjanya sangat memuaskan. Jadi dia ada ganjaran pergi Amerika Syarikat lah, pergi UK lah, pergi berlancung lah. Jadi gajinya memang sangat besar lah. Okay. Dan hidupnya cukup. Boleh katakan idaman juga lah, bukan idaman untuk semua, tapi sekurang-kurangnya hati kami, wah kalau saya ada hidup macam dia, ya begitu bagusnya sekali. Okay. Pernah juga fikirkan, ya kalau hidup saya seperti dia, baik juga, senang juga, gembira juga. Tapi ada satu perkara yang berubah. Walaupun dia pernah kerja memperoleh gaji yang besar semua ini, ada satu masa, satu perkara yang terjadi. Dan dia sanggup korbankan kerja dia. Dia sanggup letakkan jawatannya untuk apa? Untuk menjaga orang refugee itu refugee lah. Boleh katakan orang pendatang lah. Sekarang dia menjalankan satu pusat tuition, panggil United Hope Refugee Education Center lah. Dia jalankan satu pusat tuition untuk semua kanak-kanak refugee ini. Mengapa? Sebab kasih Allah menggerakkan hatinya untuk mengasihi anak-anak ini. Supaya mereka akan mendapat pendidikan. Mereka dapat menambah ataupun memperoleh pendidikan supaya masa hadapan mereka juga mempunyai satu harapan yang cerah. Bila dia korbankan dan putuskan untuk
menjalankan pusat tuition ini, dia telah korbankan gajinya, dia telah korbankan peluang untuk melanjut. Sebab apa? Sebab kasih Allah. Kasih Allah gerakkan hatinya. Dan pengorbanan itu termasuk dalam tindakan ini. Jadi kasih akan melibatkan pengorbanan. Kasih itu dia ada syaratnya. Kasih itu tidak akan mengabaikan. Nah, ini akan menjadi satu memang satu tes lah, satu ujian bagi saya juga lah. Sebab pada musim ini saya mengenal banyak dari jemaah ataupun di orang luar di sana, memang masa yang sangat cukup merunsingkan, bukan hanya merunsingkan, sangat susah sebab gereja dia menentu hari ini kalau dikarantinkan 14 hari darah uang, darah gaji. Jadi memang satu perkara yang sangat merunsingkan lah. Jadi ada banyak keluarga yang terpengaruh ataupun terkesan lah disebabkan semua ini. Jadi dari pihak gereja kita menolong apa yang kita boleh. Dia ada syarat. Kalau kamu masih ingat, kami ada seorang pastor juga sebelum ini kan, Raymond Timothy makan Raymond Timothy. Kalau dia sekarang disanakan, Good Shepherd. Kalau kamu mengenal dia, kamu ikut Facebook dia, wah masa ini dia katakan dia seorang pemborong. dia sekarang masa ini dia mengenal setiap pemborong di sana kan, dia pergi singgah ke kedai pemborong bukan supermarket lah, pemborong itu untuk apa? Beli makanan untuk apa? Diedarkan kepada keluarga yang perlu. Jadi masa ini dia buat kerja ini, dia ada satu hati yang tidak mengira, dia mengira sesiapa dia tolong, tak ada kira sama ada itu keluarga orang percaya atau tidak, sesiapa yang perlu dia pergi. Kadang-kadang dia pergi bukan saja dengan jemaah, dia pergi dengan orang yang dia kenal juga, tapi hati yang sama untuk menolong. Jadi dia ada hati untuk pergi menolong setiap keluarga yang dia tahu. Oh, saya sangat bersyukurlah melihat dia punya hati macam ini. Kadang-kadang saya diuji, Pak. Saya diuji juga. Gereja akan tolong, ada pernah menolong beberapa keluarga antara. Tapi kadang-kadang sudah tolong satu kali kan, hanya 1 minggu selepas itu telepon balik sudah, minta lagi, penuh lagi. Selepas 2 minggu, wah telepon sudah. 2 minggu saja telepon sudah, mau minta lagi. Jadi ini menjadi satu ujian lah kepada saya. Sama adakah saya saya tidak tahu kamu faham atau tidak lah. Hati saya Pak, kita akan menolong sedaya upaya yang kita boleh. Dan saya harap apa yang kita tolong ini dapat benar-benarlah menolong dan dia ambil mudah dari orang lain. Jadi bila kita akan katakan kasih itu ialah satu tindakan. Tindakan ini akan mengorbankan masamu. Tindakan ini akan korbankan keuanganmu. Tindakan ini akan dia ada syaratnya. Dia ada satu mengabaikan orang lain. Inilah tindakan. Kalau di sini saya juga ingin mencabarkan gereja kami.
Saya tahu tahun ini, ataupun tahun yang seterusnya, ialah tahun yang pemulihan lah. Memang ada cabaran dalam hidup. Tapi dalam gereja kita dalam satu visi, Pak. Bukankah visi tahun lalu kita katakan kasih kehidupan, kamu harus mengasihi kehidupanmu, mengasihi Tuhan tahun lalu, mengasihi Tuhan Allah kita. Tahun ini ialah mengasihi kehidupan kamu. Kamu harus mengasihi kehidupan kamu, supaya melalui hidupmu kamu akan menjadi satu berkat kepada orang lain. Tahun depan kita akan masuk dalam satu yang baru, mengasihi community. Dan bila kita katakan mengasihi community ini, ya satu tindakan. Saya harap saya tidak akan hanya berdiri di sini khotbahkan bagaimana kita mengasihi community tanpa melangkah masuk ke community. Sebab kalau saya hanya khotbahkan di sini bagaimana kita harus mengasihi dan tidak melangkah masuk, itu seakan-akan, bukan seakan-akan, ialah kata-kata saja, cakap-cakap kosong saja. Jadi tahun depan kita akan melangkah masuk. Itu ialah visi gereja, melangkah masuk ke community untuk mengasihi community di Labuan. Jadi ini ialah satu cabaran, satu gerakan. Saya harap menjadi satu gerakan dari di seluruh gereja kami untuk mengasihi, melangkah ke dalam community ini, menunjukkan kasih Allah. Tuhan Allah telah mengasihi kami melalui anak Yesusnya. Jadi masa sekarang kita untuk mengasihi community melalui apa yang kita telah menerima dari Tuhan. Mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Dia ada duanya. Mengasihi Allah ialah mengasihi manusia. Ayat Matius 25 ayat ke-40 di sini katakan, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dan segala yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan ini sangat jelas bahwa ia ialah satu tindakan untuk mengasihi. Dia ada duanya. Mesti ada tindakan. Dan tindakan itu mengasihi. 1 Yohanes 4:21 di sini katakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saya nak cabarkan kepada gereja, kepada kita semua untuk mengasihi. Kalau kita masih ada satu perbezaan kah, ataupun satu comparison, perbandingan kah, mengapa dia ada ini saya tidak ada? Mengapa dia buat ini kepada saya? Kalau kita selalunya masih ada luka, masih ada perasaan kecewa terhadap seseorang, kalau kita masih ada perbandingan kepada orang lain, kalau kita selalunya habiskan masa kami ataupun fokus kami dalam segala buat perbandingan, membuat semua perbandingan ini, Mother Teresa katakan, kalau kita hanya fokus dalam membenci orang lain, dia ada masa untuk mengasihi orang lain. Kalau kita hanya fokus dalam perkara-perkara ini, mengapa dia ada, saya tidak ada. Mengapa dia
buat ini? Mengapa saya dilukakan? Mengapa dia tahukah dia buat ini, dia lukakan saya? Kalau kita selalu buat perbandingan macam ini, Mother Teresa katakan, tiada masa kami, tiada tinggalnya masa untuk mengasihi. Jadi marilah kita tunjukkan kasih Tuhan tanpa mengira perbezaan ini. Biarlah semua perbezaan ini, biarlah semua kisah-kisah yang lama ini dilepaskan. Lepaskanlah semua yang telah berlaku. Minta Tuhan untuk mengampuni. Minta Tuhan untuk memperbarui. Supaya hari ini, adapun tahun yang akan datang 2 minggu saja, hidup kami berubah menjadi hidup yang memberkati. Apa yang sudah berlalu, biarlah dia sudah berlalu. Tuhan saja yang akan mengenal, Tuhan saja yang akan menghakimi. Tapi hari ini, mula hari ini, biarlah kita fokus dalam Tuhan. Sebab Tuhan ingin kita mengasihi orang lain untuk menunjukkan kasih yang Dia ada untuk semua dunia melalui hidupmu, melalui hidup saya. Jadi kisah Adventus ini, bukan kisah, kasih Adventus ini harus menggerakkan kita untuk mengasihi. Tuhan Allah telah menunjukkan kasih-Nya dalam Adventus yang pertama. Jadi sementara kita menunggu Adventus yang kedua ini, mari kita menunjukkan kasih Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, juga kami bersyukur sebab kasih Tuhan Allah tiada akhirnya, tiada penghujungnya. Jadi Tuhan, kami berdoa, sementara kami menanti kedatangan-Mu Adventus yang kedua ini, Tuhan, saya berdoa supaya Roh Kudus-Mu memberi kita satu dorongan, gerakan hati kami untuk mengasihi orang lain, mengasihi kawan-kawan sekerja kami di tempat kerja, mengasihi ahli keluarga, mengasihi saudara-saudari kami. Tuhan, biarlah tahun ini kita mengakhiri musim Adventus ini memberi kita satu peringatan bahwa keselamatan kami yang ada ini harus melahirkan, membuahkan buah-buahan, menghasilkan tindakan dan buah dalam hidup. Tuhan, kami bersyukur, biarlah Roh Kudus-Mu kuatkan semangat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jadi saudara dan saudari, saya berharap berdoa semoga sukacita Adventus ini berserta kamu dan keluargamu dalam musim Christmas ini. Jadi marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta kamu dan tinggal sedang kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Bersama nyanyikan, puji dia rayakan, dia jalan kebenaran kehidupan. Syukur atas semua berkat-Mu, atas batu-Mu berteduh, di jiwa dan segalanya sorakan dia Raja. Bersama satu keluarga dalam Yesus, kemenangan nyata, Alfa dan Omega yang perkasa, surga bumi nyanyi glory glory. Bangkit gereja, bangkit bersinar, kemuliaannya penuh dan besar, rayakan keagungannya bersama satu keluarga. 同心高声歌唱，欢呼赞美上帝，耶稣是道路、真理、生命。感谢耶稣你的祝福，在艰苦万事上我们站立，献上全心全意全人，感谢赞美基督我王。We are family， 在一起努力，我们的胜利，阿拉贝加全能上帝，地万物大将荣耀荣耀，兴起兴起，教会兴起发光，愿我的家充满你的荣耀。喜欢庆祝的尊贵 We are one, we are family. As we in my house, we in my house, we will serve, we will serve. As we in my house, we in my house, we will serve, we will serve. As we in my house, we in my house, we will serve, we will serve. As we in my house, we in my house, we will serve, we will serve. Rise, arise, let your rise and shine. May our homes be filled with your glory. Celebrate your majesty. Number one, we are family. Kami dari staf gereja ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
Tuhanmu berkata, bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah.